Shalom. Baik Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, pada sore hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Dan ibadah sore ini adalah ibadah yang khusus, ibadah istimewa. Mengapa? Karena kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan sekaligus pada sore hari ini kita memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-30 ya. Mungkin karena kita lagi fokus ya dengan pandemi ini, saudara, mungkin ada yang lupa ya, saudara, yang lupa bahwa di bulan Mei ini gereja kita ulang tahun. Tepatnya pada tanggal 16 Mei. Ya, didewasakan tahun 1990 ya, saudara. Jadi di bulan ini kita memasuki usia yang ke-30 tahun. Dan mari, walaupun Bapak Ibu tidak bisa kumpul di gereja, Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, tetap bisa berdoa, mengucap syukur, memuji Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah menyertai gereja kita selama 30 tahun. Baik, kita akan awali ibadah kita. Kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kita. Kita dilawat Tuhan ketika kita mendengarkan firman-Nya. Haleluya, haleluya. Sesungguhnya pertolongan kita datang dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang senantiasa memelihara kehidupan kita baik siang maupun malam. Turunlah atas kita sekalian berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kiranya urapan Allah Roh Kudus boleh memberkati ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan juga ibadah ucapan syukur HUT Gereja Isa Almasih Sentiaki yang ke-30. Haleluya, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang saat ini ada di dalam gereja maupun yang berada di rumah, kita persiapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini, ibadah yang sangat istimewa, yaitu bertepatan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan juga ibadah ucapan syukur gereja kita yang saat ini sudah berusia yang ke-30 tahun. Persiapkan hati kita, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama awali ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan memuji. Kita akan naikkan pujian kita. Kita akan bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun saat ini kita tahu bahwa kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, tapi kita percaya, kita punya pengharapan kepada Tuhan. Dia yang saat ini sudah naik ke surga, Dia boleh menyediakan tempat untuk kita, untuk nanti kita boleh bersama-sama duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Angkat pujian kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan tinggikan nama Yesus. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kita akan bersyukur dan bersyukur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mengatasi langit
mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Dengan sungguh-sungguh kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu Yesus, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan sama kita tinggikan nama-Mu, tinggikan diri-Mu Tuhan mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kebesaran
Kami bersyukur padamu Tuhan, kalau pada kesempatan yang sangat indah ini, kami anak-anakmu boleh kembali beribadah ya Tuhan. Untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya ya Tuhan, berkat-Mu turun atas kami yang saat ini ada di gereja, yang saat ini beribadah di rumah. Kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau siap memberkati kami, dan kami siap menerima berkat yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah istimewa pada sore hari ini ya Tuhan, di mana kami boleh memperingati akan kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan. Engkau telah menyediakan tempat yang terbaik untuk kami ya Bapa, untuk duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dan kami bersyukur ya Tuhan, untuk ibadah pada sore hari ini boleh menjadi ucapan syukur kami atas penyertaan-Mu untuk gereja kami ya Tuhan. Walaupun di tengah-tengah keadaan yang sulit, tapi Engkau tetap menyertai kami ya Tuhan, sehingga kami tetap boleh berdiri, sehingga gereja-Mu tetap boleh menjadi berkat di usianya yang ke-30 tahun ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan tambah-tambahkan berkat-Mu untuk gereja kami ya Tuhan, sehingga gereja kami juga boleh menjadi berkat untuk jemaat-Mu di tempat ini, untuk orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya Tuhan, saat ini Engkau sudah persiapkan berkat untuk kami ya Bapa. Dan kami menyerahkan sekali lagi ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita pada sore hari ini, amin. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Gembala bahwa hari ini adalah ibadah yang istimewa. Kenapa? Karena kita masih boleh menikmati, boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan terlebih kita juga boleh melakukan ibadah syukur di usia gereja kita yang ke-30 tahun. Amin. Kita akan memuji Tuhan untuk kita boleh memasuki hadirat Tuhan. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Kita akan pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita percaya Allah kita Allah yang berkuasa, Dia Allah yang bertahta di bumi dan di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita akan pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Berkuasa, amin, di bumi di surga, bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia yang percaya, Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita.
Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Allah yang luar biasa. Allah kita adalah yang dahsyat. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kita. Bila kita percaya saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita bawa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjadi pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya waktu Tuhan bukan waktu kita. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Rencana Tuhan adalah damai sejahtera. Rencana Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita akan sambut firman Tuhan dan kita akan naikkan pujian kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang amin. Haleluya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita akan pujikan pujian ini. Bila kau izinkan. Haleluya. Haleluya. Semua untuk bila. Haleluya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala Gus Budiarto untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Waktu pasti mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat Tuhan di dalam pujian penyembahan kami. Seperti pujian ini ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kami yakin dan percaya bahwa hari yang Tuhan jadikan ini, ketika kami memasuki hari yang baru, senantiasa kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang baru. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi setiap kami yang mendengarkan di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Hadirat Tuhan boleh ada bersama kami dan memberkati kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Saya berharap setiap kita di rumah dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan ya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit ya. Pada sore hari ini, malam ini saudara, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dan bertepatan ya, tanggalnya tidak pas ya, namun di bulan ini gereja kita juga berulang tahun yang ke-30 ya. Ingat tanggalnya Bapak Ibu, tanggal 16 ya, 16 Mei 1990 gereja kita didewasakan. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan berkenaan dengan kenaikan Tuhan Yesus, dan nanti kita akan berdoa mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan selama 30 tahun ini. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Judul perikop dari bacaan kita adalah kenaikan Yesus. Demikian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, saudara yang kasih Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang sangat penting bagi iman kita sebagai orang percaya. Setelah Yesus bangkit, dia menampakkan dirinya, memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Lalu setelah itu baru dia naik ke surga. Mengapa dia naik ke surga? Ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Mengapa dia naik ke surga? Meskipun kenaikannya ke surga sebenarnya juga merupakan apa? Perpisahan, ya, perpisahan Yesus dan murid-muridnya. Namun justru dari peristiwa ini ada baiknya, ada gunanya bagi murid-murid. Ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk saudara Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu,
adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mengapa Yesus naik ke surga? Karena ada beberapa hal yang penting, hal yang berguna, hal yang bermanfaat bagi murid-muridnya, juga tentunya bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Mengapa saudara? Yang pertama, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua, Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, mengapa kepergian Yesus itu lebih berguna bagi murid-murid dan bagi kita? Di sana dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, ini hal yang pertama saudara. Kenapa kenaikan Yesus berguna bagi kita? Karena dia pergi ke surga, pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Ya, jadi nanti ketika kita dipanggil Tuhan, ya, kita sudah disediakan tempat, dan tempat yang Tuhan sediakan itu tentunya tempat yang terbaik, tempat yang terindah bagi orang-orang yang percaya kepadanya, ya. Disediakan tempat. Alkitab mengatakan kita di dunia ini saudara, itu adalah tempat sementara. Tempat sementara. Orang mengatakan mampir ngombe, ya, tempat sementara. Tentunya namanya tempat sementara itu tidak enak. Tempat sementara itu tidak nyaman. Ada banyak penderitaan. Ada seorang hamba Tuhan yang dengan semangat, ya, dengan sukacita, dia memberitakan Injil di pelosok-pelosok saudara. Waktu dia memberitakan Injil penuh dengan penderitaan, di sana dia digigit nyamuk, digigit serangga, gatal, tidur nggak nyenyak, tidur nggak nyaman saudara. Dan pada suatu saat dia berkomunikasi, ya, dengan Tuhan di dalam saat teduh, berdoa begitu. Tuhan, kenapa aku di sini, ya? Kenapa di dunia ini? Kenapa Tuhan pakai manusia, ya, pakai saya, ya, pakai tim untuk memberitakan firman Tuhan? Kenapa nggak pakai malaikat, begitu kan lebih praktis, ya, sekali ngomong orang percaya. Terus dia mendapatkan sesuatu. Yang pertama, karena malaikat, ya saudara, itu nggak seperti manusia, nggak bisa menderita, saudara. Di dunia ini manusia bisa menderita, seperti yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menjadi manusia dan menderita, saudara. Dan manusia bisa menderita. Dengan penderitaan yang dialami, dia terus memberitakan Injil, dan orang-orang yang mendengarkan itu jadi berpikir, ya, ini banyak pengalaman di pedalaman-pedalaman itu. Ada orang datang ke sebuah daerah, sakit hampir meninggal, dibawa ke rumah sakit, datang lagi saudara. Dia memberitakan Injil lagi, melayani, sakit lagi, dibawa pulang, datang lagi saudara. Orang jadi berpikir, ini kenapa orang berani mempertaruhkan nyawanya untuk menyampaikan sebuah berita, sebuah kabar? Akhirnya orang membuat kesimpulan, ini pasti sebuah berita yang sangat penting. Dan betul, ya, dengan ketekunan hamba-hamba Tuhan ini banyak orang dimenangkan percaya kepada Tuhan Yesus saudara. Kembali ke perenungan tadi, bahwa kenapa kita bisa menderita di dunia ini? Karena jawabannya, karena ini bukan rumah kita. Kita hanya sementara. Kalau Bapak Ibu pergi kemanapun saudara, ya, walaupun tempat itu enak, tempat itu nyaman, terutama orang tua, itu pasti senang kembali lagi ke rumahnya sendiri. Walaupun mungkin tempat yang dia tuju lebih baik, lebih enak, tapi dia pengennya pulang ke rumah sendiri. Dan saudara, kewarganegaraan kita adalah warga negara surga. Kita di bumi ini hanya sementara. Oleh sebab itu kita perlu bersukacita, kita boleh bersyukur kalau Yesus naik ke surga, dia sedang menyediakan tempat
untuk kita tinggal pada saatnya nanti, saudara. Nah, yang kedua, saudara, kenapa lebih berguna? Dia pergi kepada Bapa supaya Roh Kudus datang. Roh Kudus datang untuk apa, saudara? Untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam kehidupan saya, kehidupan saudara, bahkan dia menyertai kita selama-lamanya. Dengan demikian, walaupun Tuhan Yesus pergi naik ke surga, dia tidak meninggalkan orang percaya sendirian, tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan merupakan perpisahan yang sesungguhnya. Justru ada satu pribadi, oknum ketiga dari Trinitas, yaitu Roh Kudus, diberikan kepada orang-orang percaya, saudara. Jadi kalau ada kata lebih berguna, maka kita harus memperoleh manfaat dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dan mengalami janji-janji Tuhan selanjutnya. Ada sebuah moto begini baik sekali, hari kemarin adalah pengalaman, hari ini adalah kenyataan, hari esok adalah masa depan, dan kita percaya bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. Amin, saudara. Hari esok adalah lebih baik dari hari ini. Artinya kenaikan Yesus ke surga ketika kita peringati, kita penuh iman, penuh keyakinan, adalah lebih berguna, akan menjadi lebih baik dalam kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Pandemi COVID-19 ini, saudara, walaupun secara umum merupakan sebuah musibah, penderitaan, namun ada banyak orang-orang yang mempergunakan kesempatan untuk memberi yang terbaik, untuk melayani Tuhan dengan apa yang dia bisa. Ada banyak aksi sosial, bakti sosial, baksos, saudara, baik oleh anak-anak Tuhan maupun lembaga-lembaga yang lain, perorangan secara individu. Mereka berbuat baik, sebuah kesempatan. Selain sebuah tantangan, selalu ada kesempatan-kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik. Ada seseorang yang berkata, yang ngomong sama adik saya begini, dia beli, ada dua orang, yang satu dia anak Tuhan, dia beli sembako tapi bukan untuk dirinya. Saya beli, bayar, tolong diantar si A sama si B, itu yang satu orang. Yang satu lagi dia belum kenal Tuhan, malah lebih banyak lagi. Pak, saya minta tolong saya beli beras 50 sak, tolong Bapak yang bagikan. Dia gak kenal Tuhan, belum percaya Tuhan, tapi tolong nanti dibaginya setelah tanggal sekian, malah dia punya kepercayaan lain. Jadi kesempatan untuk apa? Untuk bisa melayani Tuhan dengan apa yang dia bisa lakukan, saudara. Nah, kembali ke bacaan kita yang pertama tadi di dalam Lukas pasal yang ke-24, saudara, tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di ayat yang ke-50 tadi. Di sana dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Nah, saudara, Betania itu memiliki arti rumah perjanjian, saudara. Rumah perjanjian. Tuhan berjanji. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai di dekat Betania. Tuhan selalu rindu menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati murid-murid. Nah, saudara, luar biasa. Di mana ada Tuhan, selalu Tuhan ingin melepaskan berkat kepada orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang dikasihinya, saudara. Di mana ada Tuhan, di sana ada berkat-berkat yang luar biasa. Hari Minggu lalu, saudara, saya menyampaikan perenungan tentang mencari Tuhan, saudara, tentang kehidupan Yusuf. Pada waktu itu terjadi sebuah kelaparan yang sangat dahsyat
7 tahun kelaparan ya, bukan bulan tapi tahun, 7 tahun kelaparan. Mereka nggak ada gandum. Yang menjadi perenungan saya adalah, apakah benar-benar gandum itu tidak ada? Jawabannya ada, saudara. Gandum itu ada, hanya ngumpul di satu tempat seseorang yang bernama Yusuf. Kelaparan itu bisa teratasi kalau Yusuf membuka lumbungnya dan menjual gandumnya kepada orang yang membeli. Tadi saya lewat arteri ya, arteri Yosudarso ya, betul ya. Di jalur yang sebelah kiri, kalau dari masuk Gayam, jalur sebelah kiri itu yang tadinya rob ditinggikan jadi tinggi. Nah, sebenarnya air di bumi ini, saudara, berkurang atau bertambah? Kalau dari perenungan saya, kalau ada daerah yang banjir terus diuruk, senang dia nggak banjir, saudara. Nah, di jalur yang saya lewati tadi nggak banjir, ternyata banjir jadi pindah ke jalur sebelah kanan yang dari bandara ke arah mana, Kaligawe, itu justru banjir, pindah aja, pindah. Nah, sekarang banyak toko tutup, warung tutup ya, perusahaan-perusahaan mengalami kebangkrutan ya, sedih karena peristiwa ini. Pertanyaannya, lah uangnya itu ada di mana? Uangnya ada di mana? Apakah uangnya jadi nggak ada? Uangnya ada, cuma nggak beredar ya. Ekonomi jadi macet ya, nggak terjadi perputaran dengan sehat. Ada, saudara. Di mana gandum waktu itu? Ada di Yusuf sebagai penguasa. Kenapa Yusuf bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang Israel dari kelaparan itu? Firaun berkata, karena Yusuf itu dipenuhi roh Allah, karena Yusuf itu penuh dengan hikmat, karena Yusuf itu diberi kuasa otoritas. Orang akan taat dengan apapun kata Yusuf kecuali tahtanya Firaun, itu saja. Dia punya Roh Kudus, dia penuh dengan hikmat, dia punya apa? Kuasa, punya otoritas. Siapa yang punya urapan ya, yang punya hikmat, yang punya otoritas, otoritas segala otoritas, tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah. Sehingga kita perlu mencari Tuhan, saudara. Dalam kondisi seperti ini kita mencari Tuhan, meningkatkan mencari Tuhan, karena berkat itu ada, saudara. Berkat itu ada. Ada firman Tuhan mengatakan ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Jadi dalam kondisi seperti ini, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya lanjutkan, ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dan terangkat ke surga ya. Terangkat ke surga. Surga, sebuah tempat, sebuah tempat yang mana Tuhan ke sana mempersiapkan tempat untuk kita. Tempat itu ada yang menafsirkan mengatakan merupakan langit tingkat ketiga. Ya, tingkat ketiga. Tingkat pertama itu atmosfer kita ini. Tingkat kedua itu adalah sebuah lapisan ya, atmosfernya roh-roh jahat di udara, saudara. Makanya Alkitab mengatakan peperangan kita melawan penguasa-penguasa di udara, saudara. Atmosfer dan ada penguasa di udara, dan tingkat di atasnya, saudara, tempat Allah bertata. Itulah surga, dan Tuhan ke sana menyediakan tempat untuk kita semua. Dia melepaskan berkat yang ada di sana untuk kita yang ada di bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi berkat yang dari surga itu bisa dicurahkan di dalam kehidupan kita dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Kalau matematika Bapak Ibu ya, matematika Bapak Ibu, kalau hamba-hamba Tuhan biasanya tahu ya, dengan kondisi ibadah online seperti ini, banyak keuangan gereja yang mengalami penurunan yang sangat drastis ya, saudara. Kemarin ada hamba Tuhan yang telepon saya curhat begitu lama ya, memikirkan gimana ya Pak caranya kita menolong jemaat supaya ekonominya bisa bangkit ya. Memikirkannya nggak semudah ya. Memberdayakan itu nggak semudah membuat rencana program ya, karena di lapangannya nggak semudah itu ya. Pengennya menolong sudah, misalnya yang dari punya kerjaan terus nggak punya pekerjaan ya, dari punya gaji sekian dari gaji sekian
Tapi saya yakin percaya Tuhan tetap memelihara kita semua. Amin. Dengan apa yang kita lakukan dengan tekun, ya Tuhan menolong kita dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa. Ayat 52, lalu mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem. Yerusalem punya arti ya, kota yang penuh dengan damai, ya, kota damai. Jadi kenaikan Yesus surga membuat hidup kita jauh lebih baik, membuat hidup kita diberkati Tuhan, membuat hidup kita dipenuhi dengan damai, ya. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Jadi biarlah ya sukacita yang ada di dalam diri kita tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang ada di dalam, ya. Jadi di luar maksud saya, ya, keadaan-keadaan di luar, tapi Roh Kudus yang berkarya di dalam hati kita biar terekspresi keluar menjadi sukacita yang tidak dapat ya dipengaruhi oleh apapun juga. Kita mengatakan mereka punya kerinduan yang luar biasa. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan. Jadi sudah berapa minggu ini kita nggak ibadah, saudara ya, nggak ibadah. Namun puji Tuhan ya, operasional gereja kita bisa berjalan ya, sampai bulan lalu. Nah, terus bulan besok gimana Pak? Ya, kita tetap percaya Tuhan memelihara kita semua. Asal apa saudara? Kita yakin percaya dengan janji Tuhan. Sekali lagi, Yesus naik ke surga untuk apa? Untuk membuat hidup kita jadi lebih baik, karena Dia memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menolong, untuk memimpin kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dia naik ke surga, Dia melepaskan berkat untuk kita semua. Dan murid-murid pulang ke Yerusalem, ya, artinya kota yang penuh damai. Pulang dengan sukacita. Mereka diberkati dan punya hati yang haus, ya. Dia suka memuliakan Tuhan, berada di bait Allah. Biarlah di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, jemaat Tuhan tetap bersukacita, ya, tetap berpengharapan, karena janji Tuhan itu ya dan amin, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Sebelum kita berdoa secara khusus untuk hari ulang tahun kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Roh Kudus yang akan menerjemahkan, membuat kami mengerti, kami menerima firman Tuhan secara pribadi lepas pribadi, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga sangat berarti bagi kami, karena Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Allah Roh Kudus yang akan berkarya lebih lagi dalam kehidupan kami, agar seluruh janji-janji-Mu, seluruh kebenaran firman-Mu kami alami dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan Pak Budi yang akan memimpin selanjutnya. Ada nyalakan lilin, tiup lilin. Iya, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan kita tetap yakin dan percaya bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus boleh menjadi pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, apapun keadaan kita saat ini, kita berserah kepada Tuhan. Dan saatnya kita akan memberkati gereja kita melalui berkat Tuhan yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Yang di rumah boleh mempersiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya, dan bisa diberi tanggal atau bagaimana. Dan kalau mau lewat transfer bisa ke nomor rekening yang sudah tertera di handphone Bapak Ibu Saudara. Nanti bisa ditransfer di situ. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan mendasari
persembahan kita dengan ayat bacaan yang terdapat di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan ke-10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, sungguh kami bersyukur kalau Tuhan boleh menyertai kami di dalam kami memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih kami boleh menerima berkat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya firman-Mu boleh menjadi pengharapan di dalam setiap kehidupan kami, dan Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Musbudi selaku gembala di tempat ini. Kiranya Tuhan tetap memelihara di dalam kehidupannya, memberkati keluarganya, memberkati istri dan anak-anaknya ya Bapa, dan hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu melalui firman-Mu yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan kami, dan Engkau memberkati kami ya Tuhan dengan segala pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan boleh membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan, kami saat ini siap memberikan persembahan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Yang menabur air mata pasti menuai dengan bersorak-sorak. Yang bersalah menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkatnya. Sekali lagi, yang menabur, yang bersalah menabur sambil menangis akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang bersalah menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkatnya. Mari kita tundukkan kepala kita, menyerahkan persembahan kita di hadirat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk menyembah-Mu, memuliakan Tuhan melalui keuangan kami. Inilah persembahan dari jemaat-Mu GIA Sentiaki ya Tuhan. Seberapapun mereka persembahkan di hadirat-Mu, ketika mereka memberi dengan ucapan syukur, maka Tuhan boleh berkenan atasnya. Dan saat ini hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap rupiah ini ke hadirat-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melipat gandakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan mencukupkan segala keperluan pelayanan kami. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami, karena kami percaya kepada janji firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa persembahan kami ini. Haleluya, amin. Ya, tiba saatnya kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu ucapan syukur gereja kita yang ke-30. Saya mengundang Bapak Pendeta Musbudi untuk maju ke depan, dan nanti perwakilan dari seksi-seksi untuk KPK Roma, kami mohon Bapak Mujiono bisa ke depan. KPK Tesalonika, Ibu Tika bisa mewakili untuk ke depan. Majelis kepada Ibu Ruth bisa ke depan. Perwakilan dari remaja, Mas Andri boleh ke depan. Kita akan menyalakan lilin bersama-sama. Dari perwakilan dari jemaat atau kaum ibu, Bu Tanto boleh maju ke depan. Nanti kita akan menerima tumpeng dari Bapak Gembala sebagai simbol untuk pelayanan kita di tempat ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Lilin boleh dinyalakan. Ayo Pendeta Musbudi. Ya, sebelum ditiup kita akan berdoa terlebih dahulu, menaikkan harapan kita kepada Tuhan. Ya, bisa bergeser supaya posisinya bisa di tengah. Ya,
Haleluya, haleluya. Lagi. Ya, sebelum meniup lilin, kita boleh naikkan harapan kita, khususnya harapan kita untuk gereja kita, pelayanan kita. Kiranya Tuhan boleh semakin memberkati gereja kita. Monggo Pak Pendeta Musbudi boleh menaikkan pengharapan kita untuk gereja kita. Ya, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau adalah tempat pengharapan kami dan menaruh iman kami Tuhan. Biarlah kalau kami sudah melalui perjalanan yang cukup panjang selama 30 tahun ini dengan berkat dan penyertaan Tuhan, dan saat ini kami mau berdoa menyerahkan perjalanan gereja kami Tuhan selanjutnya ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kami percaya Tuhan memberkati jemaat-Mu, memakai setiap kami untuk menjadi garam dan menjadi terang. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan melimpah atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil meniup lilinnya, kita akan pujikan pujian kita. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lama. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Potong kuenya, potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya. Potongan pertama diserahkan kepada Pak Muji. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Musbudi. Ya, semoga KPK Rumah boleh semakin hari semakin diberkati. Dan untuk potongan tumpeng selanjutnya akan diberikan, kalau untuk Ibu Ruth harus lebih banyak Pak Mus. Iya. Ya, Ibu Ruth perwakilan dari majelis. Haleluya, kiranya Tuhan memberkati. Boleh beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya, luar biasa. Ibu Ruth perwakilan dari majelis di gereja kita. Ya, semoga pelayanannya boleh semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Untuk tumpeng selanjutnya akan diberikan kepada Ibu Tika, perwakilan dari KPK Tesalonika. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu Tika di KPK Tesalonika. Selanjutnya, ya lawuhnya agak banyak, nggak apa-apa Pak Mus. Kalau untuk Bu Tanto lebih banyak lawuhnya ya. Makanya sedikit soalnya nambahnya yang banyak. Ya, Ibu Tanto, perwakilan dari jemaat ya, kiranya jemaat Tuhan semakin diberkati dalam pelayanannya. Selanjutnya Mas Andri. Mas Andri yang ditinggal yang di piring kecil Pak, yang besar dikasihkan Mas Andri. Ya. Mas Andri perwakilan dari remaja di gereja kita. Kiranya Tuhan semakin memberkati pelayanan Mas Andri dan PRBK semakin diberkati. Haleluya. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan sekali lagi. Dan untuk tumpeng selanjutnya kami mohon Ibu Mus boleh memotong tumpengnya untuk diberikan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Mus Budiarto. Haleluya.
Iya, ini juga perwakilan dari jemaat untuk memberikan tumpeng kepada Bapak Gembala Pendeta Musbudi. Kiranya Tuhan semakin hari semakin memberkati dalam pelayanan Bapak Pendeta Musbudi. Di usia gereja kita yang ke-30 tahun, kita percaya berkat demi berkat boleh Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan gereja kita khususnya. Gereja kita boleh menjadi berkat bagi sekitar kita. Haleluya. Haleluya. Boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan berfoto bersama dulu. Jangan kembali ke tempat duduk dulu, Bu Mus. Boleh mendampingi semuanya, boleh ke depan. Pak Pri, Bu Pri, Mas Ateng, Mas Surwanti. Monggo bisa ke depan, kita ambil gambarnya dulu. Bisa di depan Pak Pri, Bu Pri. Enggak apa-apa, monggo. Singer bisa di atasnya nanti. Ya. Singer di sebelah sana enggak apa-apa. Ya. Sebentar, pemain musik juga mau narsis dulu. Iya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semuanya yang saat ini boleh hadir bersama-sama untuk ibadah di kenaikan Tuhan Yesus dan juga ibadah syukur gereja kita yang ke-30 tahun. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa syafaat sekali lagi. Nanti kami mohon Bapak Pendeta Musbudi sekali lagi berdoa untuk kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan ibadah syukur ulang tahun GIA Sentiaki yang ke-30. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan kami, baik tim pujian penyembahan, worship leader, singer, pemain musik, multimedia. Tuhan berkati mereka. Mereka sudah telah memberikan yang terbaik melalui talenta mereka Tuhan. Berkati juga untuk kolektan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendukung acara ibadah pada malam hari ini, untuk konsumsi yang sudah disiapkan Tuhan, yang sudah menyiapkan nasi tumpeng Tuhan juga berkati Tuhan. Seri lelahnya Tuhan berkati dengan sukacita, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami doakan Tuhan untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami akan percaya berkat-berkat daripada Tuhan dicurahkan dalam kehidupan mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi, sesuai dengan kebutuhan mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan, pulihkan, sehingga dengan tubuh yang sehat mereka dapat melayani Tuhan, memuliakan Tuhan melalui kehidupan mereka. Yang dalam pergumulan pekerjaan Tuhan berkati, Tuhan beri jalan keluar, karena kami yakin percaya kalau kami sejenak boleh alami situasi seperti ini dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan punya rencana yang terbaik buat kami. Mari Tuhan nyatakan itu bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, berkati setiap studi anak-anak kami, semua hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami, sehingga Tuhan melalui program-program yang dicanangkan oleh para pemimpin kami, bangsa kami, kota kami boleh semakin makmur, kota kami, bangsa kami boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Dengan penuh ucapan syukur kami mengakhiri ibadah pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, buka hatimu, arahkan kepada Dia, angkat kedua tanganmu dan percaya bahwa berkat-berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupanmu semua. Haleluya. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan